Asreng Monster no Behemoth, episode ke-5. Di rumah Arya, Stella mulai diperkenalkan dengan yang namanya makanan dan minuman. Stella sangat senang dan menikmati semua makanan yang baru pertama kali dia makan. アリア、なんだこれは。トーストです。Dia bertanya kenapa Tama tunduk pada Arya, padahal dari Arya tampak aura kelembutan. Tama bilang dia tunduk bukan karena takut, tapi karena Aryalah dia masih hidup. Mereka semakin akrab dan Tama bilang jangan memberitahu Arya kalau dia adalah monster Behemoth dan menyuruh Stella memanggilnya dengan nama Tama, bukan makhluk perkasa. なんでしょう。タマとステラちゃんが通じ合ってるような。 Arya membawa Stella berkeliling kota agar bisa mengingat kembali masa lalunya. Stella bilang kalau dulu dia terus bertarung tanpa henti, membuat Arya berpikir kalau Stella dulu adalah seorang petualang. Arya kemudian mengajak Stella menjadi petualang agar dia bisa mengingat masa lalunya dan mengajaknya ke rumah Vulkan. 気に入った。 Stella memilih kostum yang sangat minim, membuat Tama mengira kalau dia seperti Binaraga. Saat Arya menawarkan untuk Stella setidaknya menggunakan sarung tangan, di luar pengetahuan ternyata dia melepaskan kekuatannya, membuat tangannya menjadi tangan naga dan memiliki ekor. つまりだな。 Membuat Arya dan yang lain mengiranya adalah seorang Dragon Newt atau manusia langka yang bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi naga. 何のことかわからんが、この姿は我が力を解放した証なのだ。 Selanjutnya memilih senjata. Stella menjadi sangat bersemangat mencari kesana kemari senjata yang menarik untuk dipakai. Tapi hasilnya Stella mengambil sebuah tameng yang besar dan berat. Tapi dengan mudah dia angkat dengan satu tangan. Alasannya mengambil tameng karena saat masih menjadi naga, Stella tidak peduli tentang tameng ataupun perlindungan. Dan setelah kalah dari Tama, dia menjadi paham pentingnya memiliki pelindung. Stella kemudian menemukan pedang yang cocok, pedang besar yang sangat selaras dengan tamengnya. Dan saatnya misi percobaan ke labirin. Di dalam dungeon, Arya menyuruh Tama untuk melindungi Stella. Dan saat Vulkan bertanya di mana musuh, Stella malah berlari terlebih dahulu sampai bertemu dengan 3 goblin yang sedang membuat konten mukbang. Arya dan Vulkan awalnya ingin mengajari Stella cara bertarung, namun Stella malah maju duluan menggunakan kekuatan naganya, mencakar dan menebas ketiga goblin sampai lupa menggunakan senjata. Benar-benar kekuatan manusia setengah naga. Stella kemudian ingin lawan yang lebih kuat. Arya mengajaknya ke lantai berikutnya sekaligus mengukur kekuatan dari Stella. Dan Stella disuruh jangan lupa belajar menggunakan pedangnya. Di lantai berikutnya mereka bertemu dengan orc rank D. Bukannya menyerang dengan pedang dan berlindung menggunakan perisai, Stella malah menumbangkan kedua orc dengan tamengnya. Benar-benar serangan dengan niat membunuh. ようやく立ての出番なのだ。 Selanjutnya lantai 3, di mana ada roper bertentakel di sana. Stella kagum karena baru pertama kali ke tempat seperti itu. Tapi saat akan di briefing, dia malah melompat dan melihat monster roper rank D, membuat tubuhnya bergetar dari dalam. Tama juga memberitahunya kalau roper adalah monster yang berbahaya untuk betina dan menyuruh Stella untuk mundur dulu. しかもネズミはとても危険な習性を持っている。なんだと。 ここは一旦引いて。 Stella tetap kekeh dan bilang siapa yang menyerang pertama dialah yang menang. Dia berlari dan roper mengerahkan tentakelnya untuk menyerang Stella dari belakang. Pedang Stella tertahan dan saat roper hampir kalah tarik-menarik, dia mengeluarkan cairan dan mengenai Stella, membuat Stella menjadi tidak terkendali. Stella teriak dan menyerang tanpa tujuan menggunakan naluri naganya. Tama lalu mengeluarkan kekuatan tentakelnya untuk menyelamatkan Arya dan Vulkan.
Tentakel yang mirip seperti ekornya dan bisa memanjang berhasil menyelamatkan Arya dan Vulkan, sekaligus menahan gerakan tentakel dari Roper. Untuk menghabisinya, Tama menyerang dengan water howling, membuat tubuh Roper berlubang seperti donat. Kembali sadar, Stella terkejut karena Roper sudah kalah, dan Tama bertanya kenapa dia lepas kendali hanya karena monster Kroco. Stella meminta maaf karena dia sedikit lemah, tapi dia dibuat semangat kembali oleh Tama karena Tama bilang akan melindungi Stella. Jadi Stella harus bertarung sekuat tenaga sebagai manusia, bukan sebagai naga, dan akan menjadi kuat bersama-sama. Tapi kini malah Arya yang lepas kendali. Arya lalu memberi tugas pada Stella untuk menjadi tank, berada di garis depan untuk menarik perhatian musuh. Tak lama, lewat puluhan orc babi, dan Stella langsung menarik perhatian para orc sebagai tank di dalam party. Tapi tak hanya bertahan, Stella juga menyerang orc dengan ganas, bahkan mengejarnya, membuat dirinya, Arya, dan Vulkan berpisah. Untungnya masih ada Tama, dia menggunakan berkah naga singa membuat Arya dan Vulkan semakin kuat, dan mereka beraksi menghabisi para orc babi. Uji coba party mereka berhasil dan sangat menyenangkan, lalu tidak lengkap jika tidak ritual. Mereka kembali ke telaga yang tidak akan didatangi oleh monster dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Mereka beristirahat dan tentu Tama menikmati istirahatnya seperti biasa. Tapi saat bersenang-senang, dia diperebutkan oleh Stella yang memaksa Arya untuk memberikannya kesempatan. Meski diperebutkan, Tama tentu memilih Arya, sang majikan tercinta, dan Vulkan bukannya melerai, malah mengajak untuk saling berbagi, membuat perebutan di antara Arya dan Stella semakin keras dan membuat Tama melayang. Kembali ke kuil petualang, Stella diperkenalkan dengan Anna, si resepsionis homo. Stella ingin mendaftar menjadi petualang, dan sebelum itu Anna memperkenalkan mereka dengan seorang laki-laki bernama Leis yang datang mengajukan permintaan pada Arya. Arya diminta untuk mengawal muatan yang sangat berharga selama beberapa hari. Leis bahkan mengajak semuanya agar bisa ikut, tapi Vulkan menolak karena ada pekerjaan yang sangat penting dari ibu kota dan tidak bisa dia tinggalkan. Stella bertanya muatan apa yang akan mereka lindungi, tapi Leis terlihat sangat merahasiakannya dan mengajak mereka untuk melihatnya secara langsung. Dan benar-benar membagongkan muatan berharga yang akan mereka kawal adalah tulang kerangka Earth Dragon yang baru saja dilelang. Membuat Stella membatu, tidak bisa berkata apa-apa sampai episode ini selesai. Wah, sungguh tanker yang melebihi kekuatan partinya. Punya tameng untuk berlindung malah menggunakannya untuk menyerang. Kekuatan naga miliknya ternyata masih bisa dibangkitkan dan terlihat sangat-sangat kuat meski masih lepas kendali karena Roper. Akankah pengawalannya esok berjalan lancar dan Stella tidak mengamuk karena tahu kerangkanya diperjualbelikan? Kita tunggu di episode berikutnya. Stay tune terus di RWPP Nime.